rekan-rekan mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah gitu ya, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Telah diberi kesehatan, yang terutama itu kesehatan gitu ya. Sehingga kita bisa berkumpul lagi gitu ya melalui online gitu ya. Nah, pada sesi ini saya akan coba menerangkan mengenai replikasi gitu ya. Mungkin ada yang apa ya, yang pernah yang mengetahui di RDBMS gitu ya, seperti MySQL itu ada yang namanya backup data gitu ya. Itu sih sebenarnya backup data. Nah, kalau di MongoDB itu namanya replikasi. Nah, sebelum ke sana kita review dulu ya yang minggu kemarin. Kalau minggu kemarin yang kira-kira mengenai pencarian teks, kira-kira ada yang ditanyakan tidak? Mengenai pencarian teks. Sebenarnya kita review dulu ya. Pencarian teks itu atau text search itu sebenarnya sih hampir sama gitu ya. Bukan hampir sama, sama dengan indexing gitu ya. Kalau indexing itu kan lebih kepada data-data yang tipenya integer gitu ya, indexing gitu ya. Indexing itu kan ada yang kemarin yang sebelumnya itu di sesi 11, di sesi 10 itu kan ada single indexing gitu ya, kemudian ada component indexing dan multi key indexing. Nah, di pencarian tag juga sama, cuma kalau yang di pencarian tag itu menggunakan text indexing gitu ya, indexing gitu. Sama seperti halnya ketika kita kalau misalkan di apa ya di web search engine seperti Google gitu ya, seperti Google. Nah, di Google juga dia menggunakan text indexing gitu ya, menggunakan text indexing. Cuma kalau di Google itu dia kalau tidak salah memakai PageRank Index. Nah, hampir sama lah seperti itu. Nah, untuk sesi selanjutnya gitu ya. Gimana, udah di-download adik-adik itunya? Materinya? Belum, Pak. Belum ya? Bentar, saya ini dulu. Ini. Nah, udah kelihatan ya? Kelihatan nggak share-nya? Iya, Pak, ada, Pak. Kelihatan ya? Iya. Jadi di sesi 12 ini saya akan coba menerangkan mengenai replikasi gitu ya. Replikasi pada MongoDB. Nah, ini hal yang diharapkan gitu ya, yang diharapkan setelah saya menerangkan gitu ya. Rekan-rekan mahasiswa memahami konsep dan pengertian replikasi. Kemudian dapat menerapkan replikasi pada MongoDB. Nah, kemudian pengertian replikasi, apa sih replikasi itu kan gitu ya. Replikasi itu teknik ya, teknik juga untuk mendistribusikan dan sinkronisasi data pada beberapa server data MongoDB gitu ya. Mekanismenya disebut mekanisme replikasi disebut biasanya disebut dengan replikaset. Nah, jadi pada MongoDB itu data dapat di-copy dari satu node ke node yang lain gitu ya. Kemudian tujuannya untuk disaster recovery gitu ya, apabila misalkan pada satu server misalkan server kita terkena post major atau gempa misalkan, karena sudah di backup, misalkan gempanya di Bandung karena sudah di backup di Jakarta, maka data-data tersebut tidak hilang gitu ya, masih ada dengan di data center di Jakarta. Nah, itu maksudnya gitu.
tujuannya gitu ya. Nah, kemudian kalau contohnya gitu ya, kalau adik-adik sebenarnya kan ini sinkronisasi data ya. Kalau adik-adik kan tahu Google Drive ya, tahu kan Google Drive ya. Halo? Tahu, Pak. Tahu, Pak. Tahu, Pak. Nah, Tahu, Pak. konsepnya hampir sama gitu ya, Google Drive, kemudian kalau Dropbox ya, Dropbox dulu itu kan. Biasanya kan kalau di Google Drive itu di komputer kita kan biasanya bisa dipasang juga ya Google Drive gitu ya. Di komputer ya. Ya, ada Pak. Ada kan di komputer kita. Kemudian Iya. kita kopikan di komputer kita, misalkan kita ada data dikopikan di komputer kita, dia akan langsung sinkronisasi dengan Google Drive yang ada di cloud kan gitu ya. Konsepnya kan gitu ya. Kira bisa dipahami nggak konsepnya? Jadi kayak nyimpen gitu ya Pak di komputernya gitu. Nanti Betul. langsung nyambung ke cloud-nya. Nanti kalau yang pernah menggunakan Google Drive, biasanya kan di komputer kita kan ada folder Google Drive juga kan? Iya, ada, Pak. Baru bisa backup gitu ya. Betul. Nah, kemudian ketika kita mengkopikan data di folder Google Drive yang ada di laptop kita, dia kalau kita tersambung ke internet akan langsung mensinkronisasikan kan datanya kan? Jadi data yang ada di lokal kita, di komputer kita nanti akan disinkronisasikan, akan disinkronkan dengan data di Google Drive gitu kan, dengan data yang ada di Google Drive atau di cloud. Nah, di cloud Google Drive kan gitu ya, konsepnya seperti itu ya. Kira-kira adik-adik paham ya? Konsepnya Iya, sampai Pak, sama kayak gitu ya. backup ya, Pak ya. Betul kayak backup gitu. Jadi kalau misalkan data di folder Google Drive di laptop kita hilang, kemudian kalau masih ada kan di Google Drive yang ada di cloud kan gitu ya. Tapi yang pertama itu sih pas tujuannya itu untuk disaster recovery ya, kalau disaster recovery. Jadi apabila terjadi post major, gempa, banjir gitu ya pada data center itu datanya bisa di recovery gitu ya. Nah, ini ada ilustrasi replikasi gitu ya. Misalkan kita itu ada client application driver gitu ya. Misalkan di konsol kita, di konsol MongoDB, client application driver, dia ada yang namanya primary dan secondary kan gitu. Jadi dari konsol kita dari node 1 gitu ya, dari node primary, ngerti nggak kalau node itu, ngerti nggak kalau udah pernah belajar ini nggak, server nggak adik-adik? Note yang bulat paling Pak yang ada di pengujian. Node bukan node itu kalau di ini titik gitu ya, titik server, titik jaringan gitu ya. Ngerti nggak? Node saya biasanya nyebutnya node gitu ya. Nggak tahu, Pak. Oh, jadi jadi gini. Jadi biasanya kalau di MongoDB itu gitu ya, kalau misalkan di MongoDB itu kan ada database server ya. Nah, ada database server, nah itu namanya primary gitu ya, database server 1 gitu ya, primary. Nah, kemudian kita punya lagi kan gitu, punya lagi database center, misalkan saya ini di ruangan Bu Anjar kan gitu. Di ruangan Bu Anjar kita punya database gitu ya. Database server. Nah, ini disebutnya yang di ruangan saya itu namanya primary server gitu ya. Kemudian kita di lab ada juga gitu, ada juga database server. Nah, itu namanya secondary. Nah, gitu. Ngerti nggak kira-kira? Halo, halo adik-adik ngerti nggak? Halo. Jadi intinya kayak nggak pergantian gitu di second setelahnya itu. Gimana? Kenapa? Ada hubungannya antara primary sama yang
di yang lab juga kan itu secondary gitu Pak, jadi Betul. berhubungan. Nah, gitu betul. Jadi berhubungannya primarinya misalkan di ruangan saya gitu ya. Iya. Di ruangan saya, yang sekunderinya di lab kan gitu data centernya. Ada 2 data center. Kalian gitu ya Pak. Jadi Mm-mm. saling berhubungan ya Pak, walaupun beda Betul. ruangan. Oh iya betul, walaupun beda ruangan kan gitu, wah, kalau saling terhubungan gitu ya. Ya, Iya ngerti ya? Pak. Kalau kegunaannya sama nggak Pak? Kalau apanya? Kegunaannya, fungsinya. Sama, Jadi sama database, sama juga database server juga kan gitu. Kan sealiran. Ya, kan sebenarnya kan database server itu kan bisa sharing juga gitu ya. Misalkan primarinya kita set database center itu di ruangan saya, kemudian untuk secondary-nya kita set di ruangan lab komputer sebagai backup gitu ya. Bisa ya, gitu ya, dimengerti ya? iya Ya. Pak. Iya Pak. Nah, secondary-nya sebagai backup gitu ya. Ini masih kelihatan ya ininya ya? Masih Pak, ada Masih. Pak. Masih ya. Oke. Nah, kemudian kita akan simulasikan gitu ya. Simulasi idealnya memang simulasi ini langsung pada server gitu ya. Tapi karena ya terkendala mengenai apa ya resource gitu ya server, kita akan coba pada localhost gitu ya di laptop kita gitu ya. Simulasi ini pada localhost, pada laptop kita sendiri gitu ya. Kita akan simulasikan gitu ya. Nanti ada primary dan secondary. Simulasi ini pada localhost akan direplikasi data dari primary server ke secondary server, yaitu menggunakan 2 node gitu ya. Menggunakan 2 node server ya. Ini menggunakan 2 node server. Primary data server dan secondary data server serta 1 arbiter. Nah, arbiter ini fungsinya untuk apa? Dia untuk mempot gitu ya atau menyeleksi. Nah, yang digunakan itu primary atau secondary kan gitu. Dia akan mempoting gitu ya. Kalau pot itu apa ya? Akan election gitu ya, akan menyeleksi lah, akan menyeleksi gitu ya. Ya, sampai sini dimengerti ya? Insya Allah Pak. Nah, Ya. gitu ya. Jadi ada di simulasi ini ada 2 node server gitu ya. Dan 1 arbiter. 2 node server itu primary data server gitu ya dan secondary data server dan 1 arbiter. Arbiter itu untuk menyeleksi. Yang digunakan itu primary atau secondary kan gitu. Oke, di sini ada tahapannya ya. Yang pertama pada Windows buka command prompt gitu ya. Ketikkan command prompt, tapi command prompt dengan akses, ya saya tulis lagi ya, dengan akses, ya, aksesnya administrator ya, dengan akses administrator gitu ya. Biasanya kan command prompt tahu ya, adik-adik ya, udah tahu ya. Iya tahu Pak. Tahu Pak. Oke, tahu. Nah, kemudian ketikan perintah untuk membuat direktori baru kan gitu ya. MKD, MK, make directory gitu ya, node 1. Node 1 ini server 1 gitu ya. Ini primary. Kemudian ini secondary gitu ya. Nah, gitu ya. Ini ada ininya, ada gambarnya gitu ya. Ada gambarnya, kita buat direktori di C ya. Saya silakan kalau adik-adik mau direktorinya di D, silakan, tidak apa ya gitu. Ya. Karena kebetulan harddisk saya cuma kapasitasnya kecil gitu. Biasanya seharusnya si di D ya gitu ya, di D gitu ya. Seharusnya si di D lebih aman, cuma karena keterbatasan resource di komputer saya gitu ya. Kemudian
Ini satu lagi node arbiter tidak ini ya. Oh, ini ketutup ya. Nah, ini arbiter di bawah nih. Satu lagi arbiter gitu ya. Nah, nanti di C itu gitu ya, kalau di C itu nanti dia akan membuat directory otomatis gitu ya. Gitu. Sampai di sini ngerti ya? Halo? Ngerti, Pak. Iya, Saya Pak. ngerti ya. Nah, kemudian untuk menjalankan service Mongo gitu ya, service MongoDB pada setiap node atau pada setiap node atau server. Jadi kalau saya biasanya menyebut server itu node gitu ya. Karena satu titik server gitu, node gitu ya, satu titik gitu ya. Dengan menggunakan perintah mongo gitu ya, mongo, kemudian replika set. Nah, ini namanya misalkan latihan ini ya, nama replikasi setnya latihan app gitu ya. Kemudian patch-nya, DB patch-nya di dry chain dan satu untuk pot 40.000 gitu ya. Ini ada gambarnya. Silakan nanti rekan-rekan dicoba gitu ya. Ya. Kemudian buka kembali command prompt gitu ya, buka kembali command prompt yang baru gitu ya. Ini yang baru. Dan ketikkan perintah berikut gitu ya. Nah, gitu. Nah, dia jadi kita simulasikan. Ini kan tadi itu kan ada di pot 40.000, kemudian untuk node 1 ada di pot 40.000, kemudian node 2-nya, server 2-nya ada di pot 40.001. Nah, untuk arbiter sendiri ini ada di pot 4.002 gitu ya. Nah, sampai di sini kira-kira dapat dipahami ya? Iya, Pak. Ya, kalau pot kan ngerti ya, yang pernah belajar kan pernah jaringan semester ini belajar nggak? Belajar jaringan nggak? Semester kemarin, Pak. Oh iya, berarti udah ngerti ya potnya gitu ya. Mengenai pot berarti udah ngerti ya. Oke ya. Jadi yang dibedakannya sebenarnya kalau di localhost itu yang dibedakannya di potnya kan gitu, akses potnya. Nah, nanti dia outputnya akan seperti ini kan gitu. Nah, buka service, nanti outputnya kalau misalkan akan listening gitu ya, kalau misalkan sebentar ya. Nah, ini kan. Bapak nanti modulnya dikirim ulang kan ya, Pak, ya, yang udah diedit sama Bapak? Iya, iya, nanti saya kirim ulang gitu ya. Siap, Pak. Terima kasih. Ini kelihatan nggak? Saya lagi ini ya. Kalau ininya bentar ya, saya stop sharing dulu. Nanti sambil saya praktekkan gitu ya, supaya adik-adik mengerti gitu ya. Boleh, Pak.
Kelihatan nggak? Oh, kelihatan. Kelihatan, Pak. Kelihatan ini. Kelihatan. Ada, Pak. Kelihatan. Kelihatan ya? Iya. Kelihatan. Nah, jadi kalau misalkan kita buka gitu ya, kita buka nomor. Akan namanya gitu ya, nama replika setnya. Import 4.000 ya, 40.000. Apa ya? Oh salah nih. Harusnya Itu tipe replet. Iya. Nah, dia akan listening ini pada pot 4.000 gitu ya. Nah, dia dia kalau kelihatan ini ada listening gitu, dia akan terus aja ya listening gitu ya. Kemudian kita buka lagi command prompt yang baru gitu ya. Buka lagi command prompt yang baru. Ini server. Ini masih listening, Pak. Ya masih listening, bentar. Karena kita kan tadi ada 3 pot ya, dia masih listening gitu, listening pot berikutnya gitu ya. Dia masih listening gitu, bentar. Tapi ada yang akhirnya ada yang 4.000, 40.002, ada 40.001. Karena kemarin datanya sudah ada gitu, dia listening terus gitu ya. Oh. Karena kemarin saya percobaan gitu ya. Saya percobaan dia udah ada data di node 2-nya gitu ya. Jadi dia listening terus gitu. Itu berhentinya kapan, Pak? Nanti sampai pot 42-nya arbiternya dijalankan gitu ya. Gitu ya. Oh, Gitu. kalau itunya kita minimize tetap bakal listening terus, Pak. Iya, listening terus dia. Nah ya, saya ketikkan dulu yang node 2-nya. Pak, tapi kok di situnya ada bacaan host unreachable Ya, error bentar. connecting gitu. Belum, bentar ya. Oh, ya Pak. Bentar ya, DB4-nya.
pot 4.000. Nah, ya. Udah ya, berhenti dia ya. Halo? Iya, Pak. Ya, diberhenti Iya, Pak. karena semua node udah saya karena semua node gitu ya, termasuk arbiternya sudah saya jalankan kan gitu. Nah, selanjutnya kan gitu kita stop ini dulu. Selanjutnya nah ini ya. Nah, ini kan kita udah menjalankan semua service node gitu ya, service MongoDB pada node gitu ya, pada setiap node dan arbiter gitu ya. Iya. Dia akan listening terus. Nah, selanjutnya kita buka service Mongo gitu ya pada pot 40.000. Apa yang terjadi kan gitu. Di sini nanti kalau kita buka pot gitu ya, buka pot 40 Mongo, pot 40.000, dia outputnya akan seperti ini kan gitu. Latihan app primary kan gitu. Nah, dari sini kita bisa mengetikkan beberapa perintah karena ini udah di konsol Mongo gitu ya. Ya, gimana Dede sampai sini? Ngerti? Cukup pusing, Pak. Cukup pusing. Ya memang kalau tidak dipraktekkan sih ya ini gitu ya, apa? Iya, Pak, paling nanti coba praktekin dulu. Siapa Ya tahu. praktekin. Nanti kalau dipraktekin nanti insya Allah lah mengerti kan gitu. Nah, kemudian Pak. kita kalau misalkan kita coba gitu ya, bentar ya. Kalau pakai CMD yang administrator itu teh, exam pipinya dinyalain nggak sih, Pak? Sama aja. Cuma kalau di administrator kelebihannya kita bisa sebagai administrator gitu ya, bisa banyak lah. Kalau sebagai administrator ya kita bisa merubah-rubah semuanya karena kita sebagai administrator gitu ya. Nah, kemudian kalau kita jalankan, nah ini apa ya? Kelihatan nggak? Udah ada, Pak. Kelihatan ya? Iya, Yang Pak. ini ya? Iya. Nah, kalau misalkan kita ketikkan Mongo minpot 4.000 gitu ya. Mongo minpot 4.000. Nah, 40.000. Nah, ini keluarnya dia akan 40.000 itu sebagai pot primary kan gitu. Gitu ya. Itu mah langsung berhenti ya, Pak. Nah, ya. Nah, ini di konsol ini biasa aja gitu kan. Use gitu ya. Misalkan saya ada katalog gitu ya. Kan gitu ya, biasa aja kan gitu ya. Iya. Nah, itu aja so DBS gitu ya. Itu tuh kalau udah kebuka jadinya secepat itu gitu, Pak. Betul, nanti kalau udah terbuka, kita kan tadi namanya latihan APP ya. Iya. Latihan APP pada pot 40.000. 40.000 itu primary kan gitu ya. Nanti yang 40 yang primary itu di node 1 ya. Node 1. Oh iya. Nanti kalau yang 40.000 satunya dia di node 2 kan sebagai secondary gitu ya. Gitu ya. Jadi harus ngelakuin yang sebelumnya dulu, Pak, baru ini. Betul, ngelakuin yang sebelumnya dulu, kita jalankan servis Mongonya pada setiap pot, nah baru kita buka
konsol Mongo-nya gitu ya. Cuman perjalanan CMD ini apa yang administrator aja, nggak usah buka yang lain-lain. Apanya? Yang dipakainya teh cuman CMD-nya doang. Iya, ya CMD-nya aja yang dipakainya gitu ya. Kalau buka-buka yang lain bisa juga sambil buka-buka yang lain. Ini saya sambil ini kan buka Google, buka browser, buka apa kan? Iya, localhost-nya gitu-gitunya. Localhost-nya, asal portnya jangan pakai yang sama. Bisa pakai yang lain gitu ya. Asal portnya pakai yang 4.000, 40.000 jangan dipakai. Ya, khusus untuk Node 1 gitu ya. Nah, konflik nanti ya. Gitu ya. Iya, Pak. Nah, konflik asal potnya jangan memakai yang sama gitu ya, gitu. Nah, nanti kalau sudah muncul gini gitu ya, nanti bentar saya ini ada yang ini juga ya, Taufik Hidayat. Nah, nanti kalau sudah muncul gini, nanti coba adik-adik ketikkan perintah, ya, kan gitu. Iya. Nah, jadi sebenarnya dia belum mereplikasi kan ketika sudah muncul output seperti ini kan gitu. Dia baru hanya menjalankan servisnya aja, belum kita replikasi kan gitu. Nah, bagaimana cara mereplikasinya? Mereplikasinya ini memakai perintah rs-add begitu ya. Nah, ini untuk mereplikasi data pada node 2 gitu ya. Ini saya kasih keterangan replikasi data pada node 2 kan gitu ya. Nah, ini juga sebenarnya pada arbiter nanti dia akan misalkan kita juga ingin mereplikasi pada arbiter gitu ya. Bisa juga gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, maksud saya kalau adik-adik coba di rumah gitu ya, dipraktekkan karena untuk pertemuan berikutnya itu kan ada yang namanya sharding gitu ya. Sharding. Nah, yang pertama itu memang harus mengerti replikasinya dulu baru ke sharding gitu ya. Nanti adik-adik ketikkan semua perintah ini gitu ya, semua perintah ini. Gitu ya. Nah, di rumah bagaimana outputnya seperti apa kan gitu. Ya. Iya, Pak. Gitu. Nah, kemudian untuk mengecek replikasinya gitu kan sebenarnya ini seharusnya data kalau ada sih adik-adik gitu ya. Karena ini kecil, adik-adik kalau ada data yang besar gitu yang sudah pernah dibuat ya silakan. Ini misalkan use box store gitu ya karena ini besar gitu. Kalau misalkan bisa juga ini diganti use katalog gitu ya. Ya silakan gitu ya. Tuh, ya. Bebas gitu ya. Ini kan sebenarnya kalau udah muncul gini mau menggunakan data sebenarnya database apa sih yang mau kita backup gitu ya. Itu sebenarnya sih mudah ya, Dede ya, gimana? Ngerti nggak? Kalau diomong Insya Allah, Pak. Ngerti ya. Asal tahapannya benar ya, tahapannya benar. Iya, Pak, suka kadang kalau udah sama suka error. Ya, suka sama error. Asal contohnya we Pak sama gitu Pak, jadinya Iya, kitanya sama. tinggal ngikutin aja. Nah, sama Iya. ini sama. Ini juga kan udah saya praktekkan gitu ya. Iya, Pak. Siap Pak. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Jadi tahapannya sama gitu ya. Nah, ini Iya, juga Pak. sebenarnya berhubungan dengan tadi yang ditanyakan oleh Bapak rekan mahasiswa siapa mengenai administrator administrator database gitu ya. Siapa tadi ada yang nanya? Si Ujang Pak. Ujang. Oh, Ujang ya. Nah, ini Nggak juga ada. sama. Udah menghilang ya. Lagi Godin. Digodin Pak dia mah Pak. Lagi minum paling, Pak. Lagi minum. Itu Lagi Pak. godin. Parah. Lagi godin. Kayak Ya.
Bagi Godinnya. Ada ujangnya Kita juga. Ada ujangnya nggak? Nggak ada Pak ujangnya. Oh, Nanti wah, Ada lagi Godin Bapak. padahal ini kalau mau jadi database administrator ini salah satu fungsinya harus bisa gitu. Ini harus bisa membackup gitu ya. Membackup data. Apalagi nanti kalau perusahaan-perusahaan startup itu kan database centernya bukan di lokal komputer gitu ya. Itu misalkan ya seperti yang saya tadi sampaikan gitu ya. Database servernya ada di ruangan saya, satu lagi di lab, atau mungkin kalau perusahaan yang besar kan seperti database centernya di Jakarta, backupnya ada di Singapura gitu kan gitu ya. Nah itu fungsi sebagai administrator database kan gitu ya. Kira-kira kedepannya ada yang minat nggak jadi database administrator? Alia mungkin Pak. Ya, ya. Aku Pak pengen waktu itu udah searching tentang itu, tapi ya gitu deh. So kau semoga lancar kau. Ya, semoga lancar. Jangan tahu. Nah, database administrator kan, apalagi kalau administrator Oracle kan gitu ya. Aduh, Lumayan, Pak. Aduh, Apalagi Pak itu Pak. Oh, Oracle itu. Pak, lumayan Pak. Iya lumayan, cuma ininya juga salary-nya juga kalau tahu kita punya sertifikat Oracle, oh itu. Iya, Nah, jaminan. Iya. Wah, itu mah nggak akan kayak itu, guys. Iya, iya. Ya kita jalani aja sih air mengalir. Tapi saya rasa sih nanti sebenarnya kalau mengenai karir ya rekan-rekan tidak usah khawatir ya mengenai IT ini gitu ya. Yang penting saya stop dulu ya ini ya. Stop Ya, dulu ya iya, Pak. karena udah ini gitu ya kita ngobrol-ngobrol. Jangan lupa gitu. Pak dikirim barunya Pak, biar kita ngikutin yang terbaru. Siap. Jadi adik-adik, oh ini ada yang udah selesai. Adik-adik kalau mau berkarir di IT gitu ya, nanti sebenarnya kalau bekerja gitu ya, nanti juga akan mengarah dengan sendirinya gitu ya. Tidak usah misalkan, saya ingin jadi database administrator gitu ya. Ingin jadi database administrator misalkan. Kalau misalkan, oh ini ada roaming ya? Apa ini yang Punya Alia Pak. punya Alia ya? Nah, jadi kalau misalkan karena lowongan kerjanya bukan database administrator, udah diterima nggak mau, jangan begitu gitu ya. Kalau udah diterima kerja gitu ya, apapun itu yang berhubungan dengan IT ya terima saja gitu ya, karena nanti arah perjalanannya gitu ya, saya pun dulu Buat gitu ya, terbang ya. iya nanti kan perlu jam terbang juga gitu ya, adik-adik kan gitu, sebelum ke ke big data ya perjalanan lah gitu ya, kemana gitu Iya. ya, jadi data engineering gitu ya, kemudian data science sedikit gitu ya. Ini ada Ujang kayaknya, udah ada Ujang ya? Mana Ujang? Belum Pak. Belum. Nah gitu ya. Yang Belum Pak, katanya lagi beli pulsa. kirain lagi Godin. Sekalian Bapak. Sekalian ya. Nah, gitu maksud saya, yang penting adik-adik pahami satu bidang gitu ya. Yang penting pahami satu bidang. Misalkan adik-adik mengetahuinya hobinya ke pemrograman gitu ya. Kuasai satu pemrograman, misalkan pinginnya sih misalkan jagonya Java, ya Java aja gitu ya. Java aja gitu ya. Misalkan atau enggak PHP aja gitu ya, belajar gitu ya Java. Atau enggak ya Java terus gitu ya. Atau enggak PHP buat web gitu ya. Belajar PHP aja gitu ya. Gitu. Karena kalau kita sudah mengerti konsepnya gitu ya, konsepnya satu pemrograman, nanti kita kalau belajar pemrograman yang lain itu mudah gitu ya. Dan adik-adik jangan terburu-buru gitu ya. Misalkan kita baru belajar
belajar Java di konsol gitu ya, kita belajar Java tiba-tiba udah pingin bikin web gitu ya, harus bersabar gitu ya, karena konsepnya itu seperti saya gitu ya, biasa mempraktekkan di konsol gitu ya. Nah, kita di konsol aja gitu ya, jangan tiba-tiba ke apa ya, menggunakan kalau ada Kompas apa MongoDB gitu ya, gitu. Kalau Java kan ada apa ya, ada NetBeans gitu ya, ada Xclip gitu ya. Ada tahu nggak? Yang pernah belajar apa ya? HP? Enggak tahu, Palingan Pak. Pak kita. NetBeans doang paling, Pak. Oh iya, NetBeans gitu ya, di Java kan belajar Java. Nah, Iya. yang penting adik-adik konsepnya dulu mengerti gitu ya, apa looping semuanya itu, jangan tiba-tiba pingin bikin web gitu ya. Yang penting konsepnya dulu di apa, dasarnya dulu dimatengin gitu ya. Looping apa Iya, gitu. Pak. Nah, gitu ya. Insya Allah sih kalau udah mengerti dasar mengenai looping, mengenai apa object oriented programming, yang ke belajar pemrograman yang lain juga mudah gitu ya. Itu mungkin Iya, Pak. penyemangat dari saya adik-adik gitu ya. Jadi kalau ada yang Iya, ditanyakan, Pak. kalau nanti pas masuk langsung kita kuis ya. Langsung kita kuis ya setelah menerapkan materi, berarti setelah lebaran ya. Setelah lebaran ya langsung kuis ya. Iya, Nah ya, ya. Iya, Pak. siap, Nanti Pak. kalau ada lagi yang mau ditanyakan kira-kira? Cukup, Pak. Cukup ya, mengerti ya Iya, Pak. tahapan-tahapannya ya. Ya. Sebenarnya ini Ya, Pak. saya pun mengambil dari MongoDB in Action. Bukunya kan pernah saya share ya. Nah, di situ ada yang namanya replikasi. Nah, di situ ada materi replikasi. Nanti adik-adik baca-baca untuk lebih mengertinya, kan gitu ya? Oke ya? Siap. Oke Iya, ya. Pak. Oke, adik-adik, sambil bertemu di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan gitu ya. Amin. 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 Ya, yuk. Assalamualaikum. Tugas, Pak. Hah? Kenapa? Ya kan ada tugas kan, Pak? Alhamdulillah. Untuk saat ini nggak ada tugas gitu ya, nggak ada tugas, saya Alhamdulillah. belum sempat gitu ya, lagi nyeting ini, lagi Gak apa-apa, kita lagi ada tugas yang Banyak. Bapak ya Allah. Bapak ya, walaupun Pak, Bapak terbaik banget, Pak. Makasih, Pak. Nggak, maksudnya kebetulan saya pun lagi sibuk gitu ya. Mungkin dosen-dosen yang lain, maksud saya dimaksimalkan karena tidak ada tugas dari saya dimaksimalkan, jangan karena tugas dari saya tidak ada, tugas yang dari dosen yang lain dibiarin, dimaksimalkan gitu ya, tugas yang dari dosen yang lain. Siapa? ya Pak, ya maksimalkan Pak. Ya, yuk. Ujang join. Ujang, Ujang mana Ujang? Oh, udah Tadi datang. isi dulu pulsa, Pak. Udah ada lagi Ujang. Pak Ujang? Ya, Pak. Udah ada lagi? Ada, Oke, Pak. pertemuan Udah, Pak, ditutup, itu. Jang. Assalamualaikum ya, Jang ya. Nah, jadi gini, saya terangkan lagi ya Pak Ujang ya. Kenapa, Pak Pak? Ujang, Ya. jadi Pak Ujang hari materi tadi, udahlah karena Pak Ujang udah ada, kita tutup Bu. Iya. Jadi gini Pak Ujang. Isi dulu pulsa tadi, Pak. Jadi gini Pak Ujang, ini kan salah satu materinya replikasi ya. Iya, Pak. Nah, jadi replikasi itu bagaimana kita membackup data kan gitu. Nah, ini salah satu Iya, Pak. pekerjaan sebagai administrator. Habisnya, Pak. Nah, sebagai administrator. Nah, nanti Pak Ujang praktekkan ya tahapan-tahapannya gitu ya pada materi ya. Kalau tidak bisa nanya saya ataupun bisa nanya yang lain gitu yang tadi yang tadi hadir gitu ya. Ya Pak Ujang ya. Baik, Pak. Ya karena Ya, Pak Pak. Ujang sudah ada gitu ya, kita tutup gitu ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.